hati kalian mau lembut nih, kenapa hati kita selama ini keras? Ya, cukup kita yang muhasabah, hati saya keras apa lembut ya? Karena kalau minta pendapat orang kadang-kadang dibilang keras, kitanya nggak mau terima. Saya perasaan lembut, saya ahli ngaji, saya taklim dimanapun datang, jangan bilang hati saya keras. Belum tentu. Ya, salah satu ciri hati yang qaswatul qulub, hati yang keras itu dia sulit menerima nasihat. Yang kedua, kematian yang ada di sampingnya, di sekitarnya tidak jadi pelajaran buat dia. Itu hatinya sudah qaswatul qulub, keras. Bukan harus keluarin air mata, enggak harus. Jadi tanda orang hatinya lembut bukan karena keluar air mata aja. Ada orang susah nangis, kita bilang, tuh dia mah keras hatinya tuh, nggak pernah keluar air matanya. Yang keluar air matanya belum tentu lembut hatinya. Bisa jadi emang modelnya cengeng, dikit-dikit nangis. Tapi ada orang yang nggak pernah keluar air mata, cuman hatinya yang menangis kepada Allah. Nih kita pengennya hati kita diberikan hati yang lembut, qalbun salim, hati yang sehat, selamat. Bagaimana kematian jadi ibroh, pelajaran buat kita. Aksiru dzikra hadimil ladzat. Kata para ulama, sering-sering muhasabahi, sering-sering self talk, ngobrol sama diri sendiri, sering-sering mandang, melihat kejadian sekitar, wabil khusus terkait dengan kematian. Kenapa? Karena kematian itu perkara yang memutus kenikmatan dunia. Ibu, Bu, dunia nikmat gak? Banget ya. Masya Allah Ustazah. Perhiasan indah gak? Duit nyenengin gak? Nyenengin, bukan main Ustazah. Makanya ibu-ibu kalau ngambek sama suami, sebenarnya obatnya bukan cuma dipeluk, tapi kudu dikasih duit gitu ya. Artinya apa? Ya duit itu indah di pandangan mata kita, sebab itu dunia semuanya. Makanya dalam Al-Quran surah Ali Imran, apa kata Allah? Ini juga berkaitan dengan tema kita ya. Bagaimana kematian ini jadi self reminder, jadi muhasabah buat diri kita, bahwa belum tentu yang kita inginkan itu baik buat kita. Allah tahu yang terbaik buat kita, insya Allah akan kita bahas nanti. Apa Allah bilang dalam surah Ali Imran? Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal haris. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnu ma'ab. Apa kata Allah dalam ayat ini? Indah sekali memberi pesan kepada kita semua. Kita yang hidup para bunda di dunia nih, yang indah banget padahal lagi ngeprank dunia ini. Kan ini dunia cuman rest area, tempat singgah, tempat kembali kita mana? Nanti akhirat. Tapi kata Allah, kita semua yang hidup di dunia, zuyyina linnas hubbus syahawat. Allah kasih syahwat yang begitu besar terhadap kenikmatan dunia. Dan dalam ayat ini yang Allah sebut pertama kali apa? Hubbus syahawat minan nisa. Artinya perempuan itu racunnya dunia. Betul nggak? Kita racunnya dunia. Makanya yang Al-Quran sebut duluan bukan rijal, bukan zahab wal fiddah, bukan emas, bukan duit, tapi perempuan. Kenapa? Perempuan tipu dayanya luar biasa. Dia nggak kerja sih, ya, dia nggak bergerak sih, tapi rayuannya halus, Bu. Ayah, dikit aja ayah korupsi, gak apa-apa kok, gak ketahuan. Kalau ayah korupsi dikit, kita bisa beli rumah yang lebih gede ya. Dikit aja. Ini omongan perempuan ya, apa disebutnya, godaan perempuan ini besar. Makanya yang pertama disebutkan dalam Al-Quran, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Perempuan nih yang jadi godaan dunia terbesar. Wal banin, anak-anak perempuan. Kemudian anak-anak, berapa banyak orang yang sibuk dengan anak-anaknya, dia lupa sama Allah. Wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Dia lupa dengan deposit yang dia punya, properti yang dia miliki, emas, gelangnya dari sini sampai sini ada.
kalungnya berapa kilo ngegandul di sini. Ada. Belum yang batangan dan lain sebagainya. Dia punya itu semua dan itu melalaikan dia dari Allah. Wal khailil musawwamati wal an'am. Zaman dulu kendaraan cuman kuda sama unta. Orang kalau sudah punya unta, namanya unta qaswah. Itu kalau zaman sekarang mungkin Lexus, Alphard, ya, Denza, sepeda mobil listrik keluaran terbaru, atau ya BMW, Mercy, itulah. Itu unta qaswah zaman dulu, atau kuda-kuda yang mahal. Dan banyak orang disibukkan dengan hartanya, dengan kendaraan yang mahal, dia lupa sama Allah, bahkan kendaraannya tidak digunakan buat ibadah. Maka kenikmatan dunia ini asik sih, enak sih, nikmat sih emang ustazah dunia. Siapa sih yang nggak suka sama dunia? Kita semua nggak dilarang buat nyari dunia, cuman tidak larut dalam kecintaan terhadap dunia. Kita belum tentu, kita nggak tahu nih akhir meninggal kita seperti apa, akhir kematian kita, hidup kita seperti apa. Maka jadi orang jangan pede. Ustazah, saya ahli ibadah, saya ahli taklim, ahli sodakoh, saya masih paling segala-galanya dalam agama. Ya, saya yakin wafat saya husnul khatimah, belum tentu. Tapi ada orang yang selama hidupnya maksiat, di akhir hidupnya husnul khotimah. Jadi orang nih salah satu yang nggak bisa kita ketahui ada 3. Apa itu? 1, kapan kita mati? Nggak ada yang tahu. Kapan kita mati? Ibu-ibu tahu nggak kapan mati? Pernah dapat broadcast atau DM atau WA nggak di WhatsAppnya? Ibu, kayaknya ibu mati sekitar 5 tahun lagi. Persiapkan dengan sebaik mungkin. Pernah nggak dapat WA begitu? Enggak. Kapan kita mati nggak ada yang tahu. Di mana kita mati? Yang kedua, aina anta tamut? Kamu mati bakal di mana? Nggak ada yang tahu. Ibu tinggal di Discovery Residen Bintaro. Ada yang wafatnya di Mekah. Amin. Ada yang wafatnya di Madinah. Ya, ada yang dikuburnya di pemakaman Ma'la Baqi bersama dengan para zuriyah Rasul, para ummahatul mukminin. Ada orang Jawa wafatnya di sini, ada orang Sumatera wafatnya di Sulawesi. Kita nggak tahu. Hatta itu kita lahir di mana, belum tentu wafatnya di situ juga. Kapan kita mati, di mana kita mati. Yang ketiga, bagaimana cara mati menghampiri kita. Itu masih perkara yang gaib. Ya, perkara gaib itu bagaimana cara mati menghampiri kita. Kemarin santri Buduran, Bu, ya Allah, saya punya kawan saya salah satu pengajar di pesantren sana, Buduran. Itu pesantren tua, Bu. Bahkan Allah yarham al-maghfurlah Ki Haji Hashim Asyari, ya, pendiri Nahdlatul Ulama, kemudian para sesepuh, para ulama-ulama yang sudah kibarul ulama yang sudah pada wafat gitu, itu ternyata lulusan dari situ juga. Jadi kemarin pesantren itu baru haflah yang ke-100 tahun usia pesantrennya, dan banyak melahirkan para ulama. Kalau ibu-ibu lihat beritanya, banyakan yang wafat itu anak-anak kiai, anak-anak yang punya pondok juga. Ya mungkin karena bangunannya sudah tua, lama, harus di cross check lagi. Ini juga jadi reminder buat pondok-pondok ya, untuk lebih hati-hati, bertanggung jawab bagaimana mendirikan bangunan yang sesuai SOP. Jadinya safety buat santri-santri. Bukan cuma pesantren, masjid, majelis taklim, tempat-tempat ibadah, aula, semua itu harus di cross check lagi bagaimana pembangunan di dalamnya. Itu saya dapat info kemarin, anak santri itu sholat asar, ya, dalam keadaan sholat asar, runtuhnya lagi sujud rokaat kedua, lagi sujud. Jadi meninggal mereka lagi sholat asar berjamaah, lagi sujud. Dan yang ketiga, mereka sedang dalam keadaan berwudu. Yang keempat, mereka sedang puasa Senin Kamis. Ya Allah, Bu, Masya Allah. Kita mengharapnya, pengennya sama Allah ya wafatnya husnul khatimah, meninggalnya dalam keadaan terbaik. Cuman kan nggak tahu. Oleh karenanya jangan ketinggalan abis sholat, apa doanya? Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah,
Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya, mudah-mudahan Allah berkenan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Khususan ilaru Bapak Ilham bin Lukmanul Hakim, khususan daru dalam miswa dalam lima al-khazini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Baik ibu-ibu sekalian, tadi kita bahas, ini kan terkait dengan doa, keinginan ya. Kita sudah reminder bagaimana kematian itu sangat dekat dengan kita. Kapan kita mati, di mana kita mati, bagaimana cara kematian menghampiri kita, itu nggak ada yang tahu. Ada satu kisah yang luar biasa. Dulu salah seorang raja dari dinasti Utsmani, ya, kerajaan dinasti Utsmani yang ada di Turki. Salah satu rajanya itu suka nyamar jadi orang biasa lah. Kalau ibu suka nonton film-film sejarah, ya, yang rame dulu ibu-ibu tuh Joda Akbar, Joda Akbar katanya. Termasuk ibu saya dulu ya, Allah yarham, udah wafat beliau. Itu senang nonton film-film sejarah, dan begitu saya tonton juga, oh iya ini tentang sejarah Islam, kerajaan Mughal. Ada kerajaan Persia, ada kerajaan dinasti Utsmani, Turki Utsmani ya. Nah itu salah satu raja Turki Utsmani, kebiasaan beliau adalah suka nyamar jadi orang biasa, nggak dipakai pakaian kerajaannya. Begitu lagi nyamar sama prajuritnya, berdua bertiga sama ajudannya, tiba-tiba di tengah jalan lewatin satu tempat remeng-remeng. Kalau di sini tempat remeng-remeng bahasa kita itu yang di situ dijual miras, khamr, minum-minuman keras. Ada perempuan-perempuan yang datang untuk melayani. Tiba-tiba datang seorang laki-laki sambil menggendong khamr. Dia terjatuh di depan pintu di malam hari saat rajanya terlewat di situ. Jatuh, dikira pingsan, ternyata wafat. Dicek sama raja Turki Utsmani ini, Masya Allah, ini sudah tidak ada nafasnya. Kita bawa, ditanya sama orang sekitar, ada yang tahu rumah si fulan ini di mana? Mari kita urus jenazahnya, kita makamkan, kita mandikan, kita sholati. Apa jawaban orang-orang di situ? Wahai Tuan, kami nggak sudi mengurus jenazah tersebut. Kenapa? Karena jenazah itu ahli maksiat. Tiap hari kami lihat dia pulang pergi, keluar masuk ke tempat maksiat itu. Jadi kami nggak ada yang sudi mengurus jenazah itu. Maka diangkatlah oleh ajudan dan raja tersebut, dibawa ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata istrinya. Ini benar suami Anda? Benar wahai Tuan. Ya Allah, kaget istrinya, suaminya sudah dalam keadaan wafat, meninggal dunia. Saat itu ditanya oleh sang raja, wahai nyonya, mohon izin, mohon maaf, saya tadi sempat ngajakin warga sekitar dan gak ada yang mau ngurus jenazah ini. Suamimu, emang suamimu benar ahli maksiat sampai masyarakat gak ada yang mau nengok untuk memandikan dan lain sebagainya. Kata istrinya menangis, wahai Tuan, demi Allah, saya bersaksi suami saya ini min ahlil khair. Makanya kalau ada orang meninggal tuh, kalau kita ikut salat jenazah, min ahlil khair, khair kata yang belakangnya. Ini orang baik. Masyarakat nggak nyebut itu, cuman istrinya. Demi Allah wahai Tuan, suamiku ini sebenarnya bukan ahli maksiat. Ini pelajaran buat kita, don't judge book by cover. Ini istilahnya udah lama. Jangan pernah ngelihat orang dari penampilan luarnya, Bu Haji. Bu, kenapa? Karena yang luarnya soleh, alim belum tentu juga. Yang kelihatannya bagus belum tentu. Tapi ada orang yang secara penampilan atau kebiasaan mungkin kita bilang, ya hati-hati nih, suka ngejudge orang lain. Kita seringkali mengeluarkan ucapan yang belum tentu benar atau enggaknya. Tuh lihat tuh, kenapa? Dia mah jarang ngaji model begitu. Kayaknya nggak tahu ntar husnul khotimah apa enggak. Dia ngurusin orang husnul khotimah, belum tentu dia juga husnul khotimah. Hati-hati, jangan pernah mandang orang dari penampilannya saja. Dan
yang perlu kita lakukan, sering-seringlah berhusnuzon kepada orang lain. Jadi kiat hidup tenang nih para bunda, teteh-teteh, salah satunya adalah jangan pernah husnuzon sama orang. Kalau kita punya masalah, konflik sama orang lain, apa yang harus kita lakukan? Anggaplah kita yang salah, orang sedang salah paham. Saya yang salah, dia mah nggak salah. Kalau kita selalu menganggap diri kita yang salah, hati kita akan merasa tenang. Tapi kalau kita rajin mencari-cari kesalahan orang lain, ini yang bikin hati dan hidup kita nggak tenang. Saya nggak salah, dia loh yang duluan, dia yang salah, saya mah nggak pernah salah. Wah, ini ada orang-orang yang takabur seperti ini. Singkat cerita, kata Tuhan itu, sang raja bilang, emang kenapa? Wahai nyonya, demi Allah suamiku ini orang baik, wahai Tuhan. Memang masyarakat ngelihat dia sering masuk tempat maksiat, itu tempat di mana ada perempuan yang melayani setiap hari, itu tempat di mana dijual minum-minuman keras, tapi demi Allah, suamiku tidak pernah jadi pelaku maksiat di dalamnya. Emang ngapain suami kamu ke dalam? Suami aku itu adalah orang yang paling tidak suka melihat ada kemaksiatan di sekitarnya. Dia datang tiap malam, dia datangi para perempuan itu, dibayar dengan uang yang dia punya. Apa dia bilang? Pulang kalian semua, pulang. Kalian udah dapat duit kan? Jangan ada lagi yang menjual diri kalian. Jangan lagi kalian kasih celah kepada orang-orang pemuda sekitar untuk melakukan zina. Pulang kalian semua. Suami saya sering bawa botol minuman keras dari tempat itu, diborong, dibawa ke rumah. Semua menyangka suami saya peminum khamr, ustazah, begitu. Ya, tetapi wahai Tuhan, khamr itu tidak pernah seteguk pun beliau minum, kata istrinya. Karena kalau sudah sampai ke rumah, semua khamr itu dibuang ke dalam toilet. Kenapa? Beliau borong khamr itu karena beliau berniat agar tidak ada lagi orang sekitar yang mabuk dan bermaksiat kepada Allah. Ini cara nahi mungkarnya udah beda, Bu. Kan kita tugasnya amar ma'ruf nahi mungkar. Mungkin kita tingkatannya baru amar ma'ruf, belum nahi mungkar. Ya, kita masih yuk ngaji, tutup aurat yuk, bagi-bagi jilbab yuk, bikin pengajian ta'lim, ini baru amar ma'ruf. Tapi nahi mungkar sulit untuk sampai tingkatan seperti ini. Dan ini kisah dari seorang laki-laki yang wafat. Biarkan orang lain salah paham terhadap dirimu, yang penting bukan Allah yang salah paham terhadap dirimu. Ini kan konsep yang sebenarnya. Jadi ternyata dia bukan ahli maksiat, bunda, melainkan dialah yang amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan lagi dengan ucapan, bukan lagi dengan doa dalam hati, beliau turun ke lapangan langsung dibabatnya kemungkaran itu, biar nggak ada orang yang bikin maksiat. Jadi bagaimana cara kita mati, nggak ada yang tahu. Dan jangan pernah menjudge orang yang kematiannya mungkin dalam keadaan yang tidak baik. Kita bilang, dia mah ahli neraka yang model begini nih, dia tuh wafatnya lagi kayak gitu. Nggak tahu kita amal sebelumnya yang dia lakui. Ini salah satu hal yang harus kita cermati, bagaimana memuhasabahi kematian untuk mengontrol syahwat kita sebaik mungkin. Jadi kan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ngasih nafsu dalam diri kita terbagi 3, Bu. Jadi masing-masing kita nih punya nafsu yang mana? Ya. Satu, ada nafsu ammaroh. Nafsu ammaroh itu zalimun li nafsihi. Yang sering kali nih nafsu ngezolimin dirinya sama orang lain. Nafsu amarah. Inna nafsala ammaratum bisu. Ya. Dan orang yang punya nafsu amarah seringkali nggak terkontrol dirinya, menggebu-gebu. Saya pengen makan ini, saya makan, nggak tahu halal sama haramnya. Saya pengen zina, nggak tertahan lagi syahwatnya, saya zina. Saya pengen ngambil hak orang lain, saya ambil. Nggak mikir lagi dia takut sama Allah, enggak. Nafsu amarah mengajak kepada berbuat maksiat. Dan orang yang seperti ini bisa masuk surga apa enggak? Bisa enggak? Bisa. Masih ada peluang hamba masuk surga sekalipun dalam dirinya itu nafsu ammarah. Apa yang membuat orang yang punya nafsu ammarah itu masuk surga? Satu, syafa'atu Rasulillah. Dapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, para bunda,
pasti pernah dengarkan kisahnya Nabi Adam alaihissalam yang diusir dari surga. Tahu ya? Ya, keluar dari surga, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Kamu jangan dekat-dekat, kata Allah, ini dilarang ya. Tapi apa kata setan? Allah mah nggak pengen kamu kekal di surga, makan aja tuh buah khuldi. Dimakan sama Adam, dimakan sama Hawa, diusir dari surganya Allah. Tertawa setan kala itu, iblis kala itu tertawa. Dipisahkan Adam dan Hawa tuh. Kalau kita pernah umroh ke Mekah Madinah ataupun haji, yang belum mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah, dan yang ada keinginan dipermudah oleh Allah. Saya mohon doanya juga, insya Allah tanggal 4 Desember saya berangkat bersama para jamaah. Sekiranya ada ibu-ibu yang mau bareng, kita umroh bareng, kita kajian keluarga bersama di sana. Mudah-mudahan ada rezeki min haitsu la yahtasib, punya panggilan semuanya. Kalau yang pernah ke Mekah Madinah pasti pernah ke Jabal Rahmah. Jabal Rahmah ini tempat ditaruhnya Siti Hawa ketika diturunkan dari surga. Dan kata para ulama dalam satu riwayat, konon katanya kalau Nabi Adam alaihissalam itu diletakinnya di India, Gujarat. Jadi pertemuan dari India ke Jabal Rahmah itu jauh. Mereka doa tiap hari, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taufir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu yang terus didawamin sama Nabi Adam. Dan tahu nggak ibu-ibu, ketika ayat Al-Quran berbicara, fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Allah terima tobatnya Nabi Adam bisabab bukan karena beliau minta ampun setiap hari, tapi karena dalam berdoa itu beliau nyebut nama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nih hamba kecintaannya Allah. Apa kata Nabi Adam alaihissalam? Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad. Ya Allah, dengan kebaikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ampuni dosaku. Allah kaget. Bertanya Allah kepada Nabi Adam alaihissalam, kenapa engkau tahu ada Muhammad yang aku ciptakan? Karena wahai Allah, kata Nabi Adam, ketika aku tinggal di surga, di dinding-dinding surga tertulis nama hamba yang engkau sayangi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu-ibu kalau punya hajat, kalau minta ampun sama Allah, jangan lupa sebut juga nama Rasulullah. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad. Kalau bukan karena syafaat Rasul, nggak tahu saya masuknya surga apa neraka. Maka orang yang punya nafsu amarah, amarahnya nafsunya sudah membuat dia larut dalam maksiat, dia tetap punya peluang masuk surga. Tapi dengan apa? Syafaatu Rasulillah, dengan syafaatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua ada nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu nafsu muktasid, tengah-tengah. Tadi tingkatan paling rendah itu namanya nafsu amaroh. Ini paling hina nih, amaroh. Naik ke tengah, muktasid, nafsu lawamah. Dan nafsu lawamah ini bisa dikontrol, dikendalikan kalau kita punya ilmu. Itulah pentingnya ngaji. Itulah pentingnya punya guru. Itulah pentingnya belajar agama. Kalau orang ngaji, punya ilmu, belajar agama, dia dapat madat dari gurunya, maka lebih mudah untuk kontrol nafsunya. Ketika dia mau zina, ketika dia mau bikin dosa, dia bilang, ya Allah, saya ingat yang disampaikan guru saya. Saya ingat yang udah saya pelajari dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi. Saya nggak jadi bikin maksiat, saya takut kepada Allah. Itu ilmu yang nyelamatin kita. Maka orang yang dia mampu mengontrol dirinya ketika nafsu lawamah datang, dia bisa masuk surga hisabai yasiro, dengan hisaban yang mudah. Dan yang ketiga ada nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, ya Tuhan nafsul mutmainnah,
Nafsu mutmainnah itu masuk surganya gampang. Sabiqum bil khairat. Ini yang paling banyak kebaikannya. Ya, kadang-kadang kita nafsunya mutmainnah, kadang-kadang kita lawamah, paling sering amaroh. Ya, nggak bisa dikontrol. Kalau udah pengen ya harus. Perempuan sekarang nafsunya belanja online, dikit-dikit paket sampai, udah sampai COD lagi, belum dibayar tuh paket, nggak sesuai dibalikin lagi. Ya Allah, kadang punya keinginan, pengen, duitnya nggak cukup, depositnya nggak ada, akhirnya pay later. Yang penting barangnya sampai dulu, bayarnya mah nanti aja. Hati-hati yang pakai pay later. Kemarin saya baru bahas di kajian Kompas Kalam Hati, pay later itu hukumnya bisa haram kalau ada unsur riba di dalamnya, karena di beberapa aplikasi dikenakan sekitar 2,95% riba, bunga di dalamnya. Beda cerita kalau pakai pay later, bayarnya ngambilnya hari ini, bayarnya bulan depan, maka itu nggak kena potongan bunga, bayarnya tetap ada, cuman biaya penanganan operasional itu nggak masalah. Ya, akadnya tidak dipermasalahkan karena jadi biaya operasional. Misalkan biaya penanganannya 2.500 karena kita minjem. Ya, ibarat ibu minjem sama orang, dia nganterin duitnya ke kita kan butuh bensin. Ya. Jadi kalau ada orang korot itu minjam, hutang pihutang, hati-hati. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang pihutang yang di dalamnya ada bunga, minta dilebihkan, fahuwa riba. Contoh, saya minjem sama Mbak Tami, saya minjem uangnya 1 juta. Iya, kata Mbak Tami, tapi Ustazah nanti balikinnya 1.500.000 ya. Maka itu riba nggak? Riba. Tapi kalau saya yang minjem, saya bilang ke Mbak Tami makasih ya. Ketika saya balikin, Mbak Tami maaf punten, saya lebihin 1.200.000. Sebagai tanda terima kasih, kemarin saya susah nggak ada yang nolong kecuali Mbak Tami. Ini mah tanda terima kasih aja dilebihin. Yang ngasih pinjem nggak minta, yang minjemnya yang ngelebihin, maka itu bukan riba. Itu tanda hadiah, hibah. Tapi kalau yang dari minjemin ya, Bu Haji, pokoknya kalau lewat 3 bulan, saya potong ya, saya tambahkan bunganya 5%. Sekian jadinya. Nah, itu yang disebut dengan riba. Maka hati-hati dengan hutang pihutang. Ada duitnya beli, nggak ada, nggak usah dipaksain. Ya, betul ya. Nah, itu termasuk nafsu ammaroh yang nggak bisa dikendalikan. Kalau udah pengen, hayo, ya. Makanya kita lihat di beberapa event atau kajian, saya bilang, ibu-ibu kalau mau belanja, lihat ini kebutuhan apa keinginan, prioritas bukan. Bagaimana cara ngelihatnya Ustazah? Contoh, belanja di aplikasi marketplace. Kan kebiasaan ibu-ibu mah masukin aja dulu ke keranjang. Begitu dimasukin keranjang udah penuh, aduh apa yang harus dihapus, ini juga butuh, yang ini jangan, udah biarin biar penuh semuanya. Begitu ya. Kok Ustazah tahu? Ya sama kita ya. Ya ntar aja deh, nunggu duitnya ada, masukin keranjang dulu. Ya nggak apa-apa kalau kayak gitu, kan difikir-fikir lagi. Masukin keranjang tuh jadi muhasabah, ini perlu apa enggak, atau cuman kepengen. Jangan-jangan kepengen doang, ibu pengen beli jilbab warna kuning, begitu dibeli, perlu apa enggak ya? Biasa ibu-ibu kan beli jilbab harus nyocokin dengan baju gamisnya. Gamisnya ada apa enggak ya? Oh enggak ada, enggak usah. Perlu apa enggak ya? Coba dilihat itu sebanyak 3 kali, apakah itu prioritas kebutuhan atau cuman kepengen? Maka hiduplah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Kalau hidup sesuai keinginan, lemari kita nggak bakal kosong, penuh mulu. Makanya konsep orang kalau beli baju 2, yang lama 2 disedekahin. Beli jilbab 3 baru, yang lama 3 sedekahin. Semua yang baru datang, yang lama kudu disedekahin. Itu konsep dalam menggunakan barang ataupun pakaian di kehidupan sehari-hari. Itu yang disebut dengan keberkahan. Insya Allah.